Assalamualaikum, selamat pagi yang penuh semangat. Ibu senantiasa mendoakan kalian agar kalian semuanya senantiasa berada dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian sosiologi beserta fungsinya. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian bisa memahami dan dapat menjelaskan pengertian serta fungsi sosiologi. Pengertian sosiologi menurut Emil Durkheim. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Contoh fakta sosial yang ada di masyarakat misalnya kebiasaan, hukum, dan norma. Misalnya saat ini ada kebiasaan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan atau posisi tertentu membutuhkan orang dalam, tidak membutuhkan keterampilan yang dipersyaratkan. Nah, jika ini sudah menjadi kebiasaan, maka ini disebut sebagai salah satu fakta sosial. Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang memahami tindakan sosial, yaitu dengan cara menginterpretasikan arti subjektif dari sebuah tindakan. Misalnya, ketika kita ingin meneliti alasan mengapa seseorang membaca buku, maka ada yang orang membaca buku karena memang dia senang membaca. Ada yang membaca buku karena dia ditugaskan oleh dosen atau oleh gurunya. Ada yang membaca buku karena memang dia ingin mengesankan dirinya sebagai seorang yang terpelajar misalnya. Nah, tindakan yang sama ternyata memiliki makna subjektif yang berbeda-beda. Selain pendapat ahli yang sudah Ibu sebutkan tadi, masih banyak ahli-ahli yang lainnya yang berpendapat tentang apa pengertian sosiologi itu. Namun, semuanya saling melengkapi dan pada intinya para ahli berpendapat bahwa sosiologi adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari suatu pokok kajian yang memang sudah ada ruang lingkupnya. Apa saja pokok kajiannya? Yang pertama adalah fakta sosial, yang kedua adalah tindakan sosial, yang ketiga realitas sosial, dan ada juga yang berpendapat sosiologi juga membahas tentang khayalan sosial. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih jauh, silakan kalian buka buku paket kalian supaya kalian mendapatkan gambaran yang lebih lengkap lagi. Setelah kalian mengetahui pendapat ahli tentang pengertian sosiologi, juga sudah tahu pokok kajiannya, selanjutnya Ibu akan membahas tentang fungsi atau kegunaan sosiologi. Sosiologi ini adalah ilmu murni tetapi juga sekaligus ilmu terapan. Pengetahuan sosiologi telah banyak diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Banyak sosiolog yang bekerja di berbagai lembaga maupun menjadi konsultan untuk perencanaan pembangunan. Ilmu sosiologi sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan penelitian, pengolahan data, dan perencanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Nah, berikut ini kalian bisa melihat beberapa fungsi sosiologi. Namun, Ibu hanya akan menjelaskan salah satu contohnya saja, dan kalian bisa mendiskusikan bersama tim kalian. Untuk fungsi yang pertama adalah fungsi pembangunan. Dalam pembangunan, sosiologi berperan untuk memberikan data sosial yang diperlukan untuk tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun evaluasi dari proses pembangunan. Pada tahap pembangunan, hal yang harus diperhatikan adalah apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan sosial dari masyarakat tersebut. Pada tahap pelaksanaan, hal yang harus dilihat adalah kekuatan-kekuatan sosial masyarakat serta perubahan-perubahan yang ada di masyarakat tersebut. Nah, ini penting karena nanti akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembangunan.
Kemudian apakah pembangunan itu didukung atau tidak oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga pembangunannya bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Nah, itu penjelasan dari fungsi sosiologi dalam pembangunan. Kalian silakan melanjutkan membahas tentang fungsi perencanaan sosial, problem solver, dan fungsi penelitian. Ibu akan melihat bagaimana kerjasama tim kalian, rasa tanggung jawab, dan kepemimpinan kalian. Baik menjadi sebagai pemimpin ataupun menjadi yang dipimpin harus sama-sama bertanggung jawab. Selamat bekerja, sukses selalu. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.